Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari CGP Angkatan Kedua Kabupaten Banggai akan mempraktekkan praktek coaching model Tirta untuk kasus 3. Dalam kasus 3 ini sebagai coach adalah Ibu Nurmin Muhammad Ali, kemudian sebagai coach adalah Pak Muhammad Arif, sementara saya sendiri sebagai pengamat. Sinopsis ceritanya adalah rekan guru bercerita jika ia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampaknya keberatan ketika guru tersebut mengajar tanpa menggunakan buku teks. Guru tersebut mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, guru tersebut menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana kita menyikapinya? Kita lihat proses coaching berikut ini. Silakan. Assalamualaikum, Bu Nurmin. Apakah Ibu Nurmin? Waalaikumsalam, Pak Arif. Hari ini? Maaf sebelumnya Bu Nurmin, kalau saya mengganggu aktivitas Ibu hari ini. Tidak, Pak. Kebetulan hari ini saya lagi nyantai, Pak. Oh, alhamdulillah kalau begitu, Bu. Oh iya. Apa tujuan dari pertemuan hari ini, Pak Arif? Begini, Bu, saya ingin menyampaikan permasalahan saya. Saya butuh seorang untuk bisa mendengarkan permasalahan saya. Apakah Ibu Nurmin bersedia mendengarkan permasalahan saya dan kira-kira bisa membantu? Iya, Pak Arif. Ceritakan apa permasalahannya, Pak Arif? Sebenarnya Bu, dari kemarin saya ingin mencari teman untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Saya butuh teman untuk mendengarkan permasalahan saya dan membantu saya, dan kira-kira mudah-mudahan bisa memecahkan masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Ada masalah apa, Pak Arif? Kelihatannya Pak Arif sangat sedih. Ceritakan apa permasalahan yang Pak Arif hadapi. 2 hari yang lalu saya disupervisi oleh pengawas di dalam kelas pada saat jam mengajar. Nah, pada waktu supervisi, saya mendapatkan teguran dari pengawas. Oh, begitu ya Pak Arif. Mengapa Pak pengawas sekolah menegur Pak Arif? Kemarin saya ditegur karena proses mengajar saya berbeda dengan guru lainnya. Oh, proses mengajar yang berbeda bagaimana, Pak? Rupanya pengawasnya keberatan, Bu, karena saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Lalu tanggapan Pak Arif dari respon pengawas bagaimana? Ya, saya sampaikan saja kepada beliau kalau saya mengajar memanfaatkan sumber belajar lainnya. Yang penting kan saya mengajar tetap menggunakan pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Nampaknya pengawas tersebut tersinggung atas ucapan saya dan melaporkan hal ini kepada kepala sekolah. Kemudian dengan kejadian ini saya dipanggil oleh kepala sekolah dan ditegur oleh beliau, Bapak Kepala Sekolah. Oh, permasalahannya seperti itu ya. Selama ini apa yang sudah Pak Arif lakukan di dalam kegiatan belajar mengajar? Ya, saya mengajar menggunakan berbagai sumber buku belajar, Bu. Ya, terkadang saya menggunakan buku literasi. Terkadang saya juga mengajak anak-anak murid bermain belajar di luar sekolah. Ya, apalagi bila pembelajaran ini menyangkut lingkungan dan tumbuhan, ya mereka saya ajak keliling secara langsung. Terkadang saya juga menayangkan video yang berkaitan dengan pembelajaran. Apa yang membuat Pak Arif mengajar tidak menggunakan buku teks? Ya, karena menurut saya sih dengan berbagai sumber belajar yang saya gunakan untuk mengajar, mempermudah murid menangkap pelajaran
yang saya sampaikan, dan murid juga semangat dalam belajar. Apalagi bila saya ajak belajar di luar kelas, mereka senang sekali karena mereka memiliki kesempatan untuk melihat secara langsung. Wah, sebetulnya sih proses pembelajarannya sudah bagus Pak Arif. Jika Pak Arif mengajar tidak menggunakan buku teks, bagaimana Pak Arif bisa mengetahui sampai di mana batas pembelajarannya? Betul juga ya Bu ya. Saya nggak kepikiran sampai ke sana tuh Bu. Nah, itulah Pak Arif, mengapa kita harus menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Kemungkinan kemarin itu pengawas berharap seperti itu Pak Arif, agar Pak Arif mengajar menggunakan buku teks. Benar juga ya Bu ya. Nah, sekarang bagaimana perasaan Pak Arif setelah menceritakan permasalahannya? Sudah mulai lega sih Bu. Terus terang dari kemarin perasaan saya tidak tenang, tidak enak, tidak nyaman, jadi terpikiran terus sehingga banyak pekerjaan yang tertunda Bu. Oh, begitu ya Pak Arif. Nah, saya menyimpulkan yang membuat Pak Arif tidak tenang pada saat supervisi itu di mana Pak Arif mengajar tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas menegur Pak Arif memberikan argumen kepada pengawas sehingga pengawas tersinggung. Kemudian pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah sehingga Pak Arif jadi tidak tenang, kepikiran terus ya? Iya Bu, saya merasa bersalah atas kejadian itu Bu. Saya merasakan apa yang Pak Arif rasakan. Nah sekarang kesempatan apa yang Pak Arif miliki? Saya akan mencoba berkoordinasi dengan kepala sekolah setelah selesai mengajar dan saya akan menemui Bapak sekolah hari ini. Wah, ide yang bagus nih Pak Arif. Ayo lakukan Pak Arif. Ya Bu, semoga saja Bu. Nah, dari apa yang sudah Pak Arif ungkapkan tadi, apa rencana Pak Arif dalam mencapai tujuan? Setelah saya menemui Bapak Kepala Sekolah sebentar, saya juga akan menemui pengawas Bu. Nah, apakah ada hal lain selain yang dilakukan itu? Ada Bu, saya akan minta maaf kepada pengawas atas kesalahan saya dan saya akan berkomunikasi dengan pengawas mengenai bagaimana cara mengajar yang baik. Wah, senang sekali saya mendengarnya. Untuk kedepannya, bagaimana dengan kegiatan proses belajar mengajar di kelas Pak Arif? Setelah ini saya akan mengajar menggunakan buku teks sebagai sumber belajar utama Bu. Wah, langkah yang Pak Arif ambil itu sudah tepat sekali. Saya sangat setuju dengan idenya Pak Arif. Ya, alhamdulillah Bu, juga begitu. Saya sekarang sudah lega Bu. Jujur saja Bu, saya takut mengambil langkah dalam misalkan masalah ini, apalagi kalau sudah berurusan dengan atasan Bu. Saya khawatir saya salah langkah. Alhamdulillah Pak, kalau sudah merasa lega. Nah, dari yang sudah Pak Arif rencanakan, tadi komitmen apa yang Pak Arif lakukan untuk merencanakan itu Pak? Kalau ada masalah Bu, dalam kegiatan proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum. Dan saya akan menggunakan buku teks sebagai sumber utama. Dan juga tetap menggunakan literasi lain, dan saya akan mematuhi aturan yang berlaku Bu. Nah, dukungan apa yang dibutuhkan Pak Arif untuk melakukan komitmen tersebut? Saya akan mencoba berkomunikasi dengan Ibu Maryam karena kami mengajar di kelas yang sama dan jika saya ada keluhan dalam mengajar bisa diingatkan oleh Ibu Maryam. Ya, jadi kami bisa saling mengingatkan dan berbagi Bu. Nah, ini ide bagus sekali Pak Arif. Semoga permasalahan yang Pak Arif hadapi dapat cepat terselesaikan. Sehingga Pak Arif bisa bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman, Pak. Amin. Terima kasih ya Bu, sudah meluangkan waktunya mendengarkan keluh kesah saya dan saya sekarang sudah lega Bu. Alhamdulillah, sama-sama Pak Arif. Ya Bu ya, saya masuk ke kelas dulu, soalnya ada jam dan sudah berbunyi bel tanda masuk ke kelas Bu. Iya, silakan Pak Arif. Saya juga akan masuk kelas nih. Ya Bu, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam, Pak Arif. Baik, itulah proses coaching yang dilaksanakan oleh Ibu Nurmin Muhammad Ali sebagai coach dan Muhammad Arif sebagai coaching. Sekarang saya sebagai pengamat, setelah saya mengamati percakapan antara coach dan coachee, saya melihat coach ini sudah menyampaikan tujuan dan yang hendak dicapai dengan jelas. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan itu mampu mengeksplorasi coachee untuk memberikan respon sehingga coachee bisa secara aktif memberikan tanggapan dan umpan balik sehingga si coachee tadi menemukan solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Dan mengenai komitmen, coach juga memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga si coach bisa menjawab dengan baik. Jadi menurut saya mengenai proses coaching yang dilaksanakan tadi sudah sesuai dengan model Tirta. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.